aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Radil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita yang telah menyampaikan kalimat takziahnya yang luar biasa, yaitu Fadilatul Mukarram Bapak Ustadz Haji Mawardi SAG. Kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Adang Ali Sofyan MPDI, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasruddin SPDI, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Syafi'i Ahmad SPDI, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Saiful Bahri SAG, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Maftuhin SPDI, guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Diaul Haq SPDI, dan juga kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Muiz MPD yang tadi datang bersama saya. Wabil khusus yang sangat kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Insinyur Hasanuddin beserta para anak-anaknya, istrinya. Kita doakan almarhum ampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya radhah riyadil jannah. Istri dan para anak-anaknya senantiasa dilindungi, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil 40 hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah almarhum sudah 40 hari meninggalkan dunia dan tidak akan kembali. Kita semua pasti akan menyusul. Karena itu Nabi sangat berpesan kepada kita semua, kafa bil mauti wa'izah. Cukup jadikan mati ini sebagai nasihat buat kita yang masih hidup. Karena kita pasti semua mati, semua nyusul. Apa yang kita bawa kalau kita mati? Kita nggak tahu, bisa jadi pulang dari majelis ini Israel udah datang ke
rumah kita. Ya Pak ya. Bisa jadi besok, bisa jadi bulan depan, tahun depan. Karena itu tugas kita setiap kali menghadiri, menyaksikan saudara kita yang meninggal dunia, kita pasti akan menyusul. Para bapak hadirin sekalian, nasihat yang diberikan almarhum buat kita. Yang pertama, pada pertemuan lalu saya sudah sampaikan bahwa almarhum ini profesinya guru, bahkan menjadi kepala sekolah. Saya kebetulan teman ngajar dulu sama-sama di At-Taqwa, di mana profesi guru itu salah satu profesinya Rasulullah. Nabi profesinya salah satunya apa? Guru. Sesuai dengan hadis yang beliau sampaikan, innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus ke dunia menjadi seorang guru. Jadi buat bapak-bapak ya, bangga kalau ada anaknya menjadi apa tuh? Guru. Apa gurunya udah tahunan Pak, muridnya udah banyak. Oleh karena itu kepada putra putrinya ya, terutama Ananda Izul nih ya, yang masih belajar, lanjutkan profesi mulia dari ayahnya ya, karena ini ada profesi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua Pak, ada hadis yang sangat panjang, dan hadis ini Pak sangat mencerminkan almarhum. Hadis ini riwayatnya Muslim, sahih, panjang sekali hadisnya. Di awal hadis ini Rasulullah menyatakan apa? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasal anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang memudahkan satu kesulitan saudara mukminnya, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di dunia dan di akhirat. Ini almarhum banget ini Pak ya. Almarhum Bapak Hasanuddin sering membantu menolong orang. Kalau orang hidupnya sering memudahkan kesulitan orang, kesulitan-kesulitannya kelak di yaumil qiyamah Allah mudahi. Itu udah janji Rasulullah. Kita semua pasti mati, dan kita semua pasti mengalami alam kubur. Ketika kita berada di alam kubur, apakah kita senang atau susah? Kalau seandainya di dalam kuburan kita sulit, susah, maka kesulitan-kesulitan itu akan Allah mudahkan. Kalau orang ini selama hidup di dunianya sering memudahkan apa? Kesulitan orang. Jadi resepnya Pak, konsepnya tuh mudah, gampang. Kalau pengen dimudahkan kesulitan kita, maka sering-sering menolong kesulitan orang. Nah ini almarhum termasuk orang yang ringan tangan. Maka kita yakin apapun yang dihadapi saat ini oleh almarhum di alam kubur, pasti Allah mudahkan kesulitannya. Ya Pak ya. Dan kita tadi sudah bersaksi bersama bahwa almarhum min ahlil
khair. Apalagi tadi diceritain Pak, almarhum sering tuh ngumumin ngajak orang apa tuh? Taklim. Malam ini taklim bapak-bapak, malam ini taklim bapak-bapak. Ya. Orang yang mengajak kebaikan, sebanyak itu orang yang datang, sebanyak itu pula pahala yang dia dapat. Masya Allah Pak, luar biasa ini. Maka di tengah hadis ini Pak, ada tuh kerjaannya almarhum tuh. Ya, ini baru di awalnya nih. Oleh karena itu saya pesan nih Ananda Izil ya, dan anak-anak yang lain. Kebaikan almarhum yang sering menolong orang, sering membantu orang, ikutin. Kalau diikutin oleh putra-putrinya, oleh istrinya, pasti almarhum mengalir pahalanya. Pasti itu Pak. Ya, karena beliau berarti sudah mencontohkan. Ini kan kadang Pak ada orang yang bol kuning buntut gasir. Ya Pak ya. Emang tahu itu jalanan gang udah sempit. Pakai diapain Pak? Pakai dipager. Ya Pak ya. Woro-woro dia mulai barin itu gang Pak ya. Jaroknya apa di atas kalenan, di atas got Pak ya. Jadi kalau di dunia saja Pak, dia udah menyempitkan orang lain. Nauzubillah. Ini udah pasti Pak, dia akan disempitkan di mana tuh? Di alam kuburnya. Nah, apalagi itu apa ya? Yang di dunia tuh ya. Jadi kalau kita pengen lega, pengen mudah urusan kita, di depan rumah kita ada jalan kecil, lebarin. Nah, pasti itu Allah kasih kemudahan. Ini kadang-kadang belum sampai Pak tuh konsepnya kita begitu. Tebang beda 2 jengkal. Sampai pada apa tuh? Berantem. Sama tetangga kagak akur bertahun-tahun. Lebaran buatin dia Pak. Minta maaf. Emang kalau mati mau dibawa itu 2 jengkal Pak. Ya, jadi konsepnya ringan Pak. Kalau pengen dimudahkan Allah, mudahin orang lain. Termasuk mudah jalan di depan rumah kita. Ya, ini mobil 2 kagak muat. Nah ya, gara-gara itu apa tuh? Dipasang jaroknya di atas apa tuh? Got. Kadang-kadang ditaruhin pot lagi Pak, udah sempit pakai pot lagi di situ. Masya Allah, ya itu orang Pak ya. Jadi konsep hidup kita Pak seperti yang Rasulullah lakukan. Man nafasa an mu'minin kurbatan. Nih, kurbatan itu Pak satu kesulitan. Kalau ada orang yang memudahkan satu aja Pak kesulitan, maka hadisnya apa? Nafasallahu anhu kurbatan min kurobi. Nah itu. Jadi dijamaknya itu. Jadi kesulitan kita yang jauh lebih sulit Allah mudahkan. Ya memang orang hidup Pak pasti punya kesulitan. Ya Pak ya. Jadi kalau gampang urusan kita, gampangin urusan apa? Orang. Nah ini almarhum, alhamdulillah. Ke tengah dikit Pak hadisnya nih. Ya. Kata Nabi apa? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Ini sama saudara aja Pak, pelitnya kebol-bol, buntut gasir Pak ya. Itu sama saudara, apalagi sama orang lain. Ya kan? Kalau ngetok pintu assalamualaikum, ya paling kan dari saudara lu minjem duit, no datang no, nah, gitu Pak ya. Nah, nauzubillah ini Pak. Ya. Sama saudara buntut gasiran, apalagi sama orang lain Pak ya. Maka konsep dari Nabi jelas Pak. Allah itu akan menolong kita kalau kita sering menolong saudara kita. Ya, makanya kalau ada orang datang, tangan tuh jangan begini, ya Pak ya. Tangan itu benar-benar terbuka.
Karena kita nggak tahu Pak, siapa tahu tuh orang itu yang Allah utus untuk membebaskan kita punya dosa. Siapa tahu orang itu datang minta tolong kepada kita, menjauhkan kita dari bala. Ya, bisa jadi Pak, hari ini nih kita akan mendapatkan musibah, tapi karena kita memberikan bantuan pada saat itu, Allah tukar tuh musibah menjadi apa tuh? Menjadi sebuah kebahagiaan. Ya, tuh prinsip hidup kedua. Jadi gampang, ingin ditolong Allah, maka sering-seringlah apa tuh? Menolong saudara. Ini Ananda Izul dan saudara-saudaranya ya. Ini kebiasaan almarhum, memang sering nolong saudaranya. Besok kalau Ananda Izul dan saudaranya dulu pada berhasil Pak ya, sukses, punya duit, punya rezeki banyak, jangan bol kuning butut apa? Jangan bol kuning butut gasir, jangan. Ya, ya namanya rezeki Pak, titipan dari Allah. Kalau Allah udah ngambil Pak, jangankan sampai berbulan-bulan, hitungan jam ludes, hitungan menit ludes. Ya Pak ya, tuh ada kemarin saya datang dari Pondok Bambu, teman saya Pak Lebaran cerita, lah kebakaran rumahnya pernah nempet Pak ya, lah habis berapa rumah, kagak pakai hitungan hari, semua barang yang ada di dalam rumah ludes Pak, habis. Itu kalau Allah sudah ambil. Ya, maka kalau pengen dia terus mengalir, nambah, itulah ada yang namanya tadi itu berbagi. Baik itu zakat, baik itu sedekah, baik itu infak ya. Nah ini almarhum alhamdulillah Pak ya. Semuanya tambah apa tuh? Tambah berkah. Lanjut lagi Pak, hadis di bawahnya lagi. Masih hadisnya panjang Pak. Iya, kalau dibaca tuh panjang. Apa Pak? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalahullahu lahu tariqan ilal jannah. Nah, ini almarhum apa? Siapa orang yang meniti jalan, membuka jalan untuk mencari ilmu, maka orang ini Allah mudahkan jalan menuju surga. Ayo diceritain, almarhum tuh sering ngumumin terus, bukain jalan surga buat orang-orang lain. Almarhum pasti Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya, besok anak Izul berangkat ke Yaman, pulang 6 tahun. Yaman Pak, itu Yaman Pak. Kalau dari Yaman Pak ya, saya udah jempolin Pak. Kalau kita kan biasa kan yang kita hafal Pak, Quran Pak ya, hadis. Di Yaman Pak, nih tanya Ustaz Diaul Haq. Yang dihafal apa Pak? Kitab fikih dihafal. Paling rendah katakan fikih Sapinah. Kalau belum apa Pak, belum naik ke fikih Fathul Qorib. Fathul Qorib apa naik lagi ke Fathul Wahhab ya, terus begitu naik. Fikih dihafal Pak, bayangin. Quran aja Bapak, lakum dinukum waladoli. Ya aki-aki ya, baca imam, bacanya kuliah. Lah bukan lakum dinukum. Ujungnya apa? Waladolin la a'budu ma ta'budun wala antum ma ta'budun. Kagak habis-habis itu Pak ya. Ujung-ujungnya apa? Waladolin lah. Quran aja Pak, kita susah untuk menghafal. Maka itu Ananda Izul ya, saya pesan banget nih sekalian Pak ya. Pokoknya cari ilmu di Yaman sebanyak-banyaknya. Kata Ken Ali apa? Ya Halik ya Malik. Pokoknya kalau lu nggak berhasil sana, lebih baik lu mati di sana aja. Gitu Ken Ali dulu saya berangkat ke Mesir pesannya. Kalau Izul nggak berhasil di Yaman, kagak pulang bawa ilmu, baik lu mati di tanah rantau. Begitu Pak. Belajar, pulang. Makanya dalam kitab Ta'limut Ta'lim nih Zul ya, orang itu salah satunya Pak bisa berhasil cari ilmu, ilmunya nyangkep Pak, bermanfaat. Dalam kitab Ta'lim apa Pak? Kalau lagi belajar
gelar sejadah, sholat hajat, belajarnya ngadep ke kiblat. Suruh begitu, Pak. Ya. Jadi orang yang belajarnya pakai wudu, orang yang belajarnya menghadap ke kiblat, ilmunya jauh lebih bermanfaat. Ini yang ngomong kitab Ta'lim nih, bukan saya, bukan. Maka di situ dalam kitab itu ceritain, Pak, ada 2 orang, Pak, dalam satu kampung pergi merantau belajar jauh. Pulang dari bab belajar ke kampung lagi, cuma satu yang berhasil, satu enggak. Pas diteliti apa? Ternyata yang satu kalau belajar ngadep kiblat, berwudu, pakai tuh. Saya dulu waktu mau berangkat, Pak, dipesan sama Buya gitu, saya juga kurang paham dulu mah ya. Kata beliau apa? Pokoknya dong, nanti kalau ente di sono sulit ngapal, sulit belajar, sulit ekonomi, gelar sejadah minta sama Allah. Kan kalau gelar sejadah kita ngadep ngulon, Pak, ada ke kiblat gitu ya. Ternyata ada di dalam kitab Ta'lim. Sok Naizul gitu tuh. Ya. Cari ilmu yang banyak. Kenapa, Pak? Satu, kalau orang punya ilmu, ibadahnya lebih dekat diterima Allah. Tuh ya. Jadi kita kalau ibadah, Pak, cari ilmunya dulu. Kagak bisa ibadah dulu baru belajar. Belajar dulu baru ibadah. Karena ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang berilmu. Maka kuasai. Ya, nggak usah banyak-banyak, Pak. Satu bidang ilmu kuasai, lengkap. Saya selalu bilang tuh sama anak-anak di sekolah, ya, haji dan umrah itu kan, Pak, bagian kecil dari fikih. Ya, kalau kita belajar fikih kan ada toharoh, ada sholat, ada zakat, ada jihad, ada apa? Haji dan umrah. Orang cuma menguasai haji dan umrah, Pak, luar biasa. Itu baru satu bidang. Nah, makanya besok Izul kuasai itu fikih. Kalau fikihnya dikuasai, insya Allah, Pak. Yang kedua, kalau ilmu yang dibawa, Pak, kata Imam Ali apa? Al-ilmu yahrusuka. Ilmu itu pasti yang akan menjaga kamu. Kamu nggak bakalan susah dengan ilmu. Kamu nggak bakalan melarat dengan ilmu. Kamu akan diangkat derajat kamu dengan ilmu. Ilmu yang akan melindungi kamu, menjaga kamu. Ya. Jadi kalau hari ini, ya, tadi diceritain tuh, Pak, pulang operasi usus buntu, yang satu masuk DBD, ya Pak, sakit. Tenang aja, Allah sudah janji. Fa inna ma'al usri yusra. Ini kata ini, Pak, dalam Al-Quran cuma ini doang, diulang 2 kali oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Kalau orang pengen bahagia, kalau orang pengen sukses, kalau orang pengen cemerlang, kalau orang pengen urusannya mudah, harus melewati kata usra. Sulit, susah, menderita, mustahil, Pak. Orang kalau sukses itu tidak melewati namanya susah, pasti itu, Pak. Jangankan kita, Pak, Nabi aja, Pak, Nabi. Kenapa Nabi Isra dan Mi'raj? Ya, Isra dan Mi'raj itu yusra dari kata usra yang dilewati oleh Nabi. Apa yang Nabi lewati? Pertama, istri beliau telah dipanggil oleh Allah. Siapa yang kagak sedih, Pak? Tadi anak Izul sambil baca Yasin sambil apa tuh? Nangis, sedih. Nabi ditinggal mati istrinya yang dicintai, yang sering membantu dakwanya, yang sering memotivasi, menyelimuti Nabi dari rasa ketakutan. Allah panggil, sedih Nabi. Kalau kata orang sekarang mah kagak move on gitu, Bang. Ya, masih inget gitu. Ya Allah, bisa kuat apa saya enggak, kuat apa enggak begitu. Jadi saja Zuriyah ya, yakin dengan ayat ini. Kuat enggak saya, enggak ada suami, kuat enggak saya. Ya. Belum lama istrinya Nabi mati, disusul sama siapa? Pamannya Abu Thalib.
yang selama ini membantu dakwah dari serangan orang-orang kafir Quraisy. Tidak cukup di situ, Pak. Orang-orang kafir Quraisy makin berani membunuh Rasulullah sampai Rasulullah harus berhijrah ke Taif. 125 kilo, Pak, dari kota Mekah ke kota Taif. Nabi mencari suaka, pertolongan, jalan kaki, ditemani oleh bekas budaknya Zaid bin Harisah. Bayangin, Pak, udah lagi sedih, lagi sedang-sedangnya berduka, pergi jalan kaki kemana tuh? Ke Taif, 125 kilo, Pak. Nggak ada orang kita yang jalan kaki 120 kilo. Pak ya, ditemani oleh bekas budaknya Zaid bin Harisah sampai di Taif, Pak, dilempari batu. Tambah sedih lagi. Sampai-sampai Jibril menawarkan diri. Apa yang perlu saya bantu Muhammad? Apa perlu nih gunung ini saya balik biar orang Taif semuanya mampus? Rasulullah nggak mau. Akhirnya Allah kasih apa? Hiburan. Yusra, ayo berangkat. Kalau kata kita mah pelesiran. Ya, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, 18.000 kilometer dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari situ naik ke Sidratul Muntaha. Dilihatkan oleh Allah bagaimana surga tuh begini. Orang, Pak, kayak Bapak nih, saya tanya coba. Bapak kalau sudah dikasih unjuk nih sama malaikat, nih surga kayak gini nih, melebihi dari dunia yang kita punya. Kira-kira mau mati besok beragak? Ya kan? Iya, pasti begitu, Pak. Karena kita udah tahu tuh, oh surga tuh begini. Ya. Jadi kalau surganya begitu indah, Pak, yang ditunjukin Allah kepada Nabi Muhammad, neraka begitu tidak enaknya, Pak. Masya Allah, itu hiburan. Jadi insya Allah ya saja Zuhriya, anak-anaknya ini yakin di depan Allah kasih hadiah yang sangat bahagia. Ya, karena innamal usri yusra. Segala sesuatu itu pasti apa? Pasti selalu begitu, Pak. Ya, karena itu anak Naizul ya. Cari ilmu, nanti kamu akan dipelihara, dilindungi oleh ilmu kamu. Ya, jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah. Ya, pulang kalau orang ilmunya banyak, Pak, banyak rebut. Ya. Banyak yang rebut, apalagi ilmunya ilmu agama. Ya, Allah sudah jelas nih Izul ya. Liyatafaqahu fid din liyunziru qaumahum idza raja'u. Jangan salah nih, Pak. Saya sering sampaikan tuh anak-anak kalau lagi ketemu di Mekah tuh, Pak. Kamu ini, Pak, anak mahasiswa, jauh-jauh sekolah kita ratibin, kita doain orang sekampung, nyaris nyampe di sono pada kerja. Jadi guide haji dan umroh. Ini bukan profesi kamu, bukan. Profesi kamu liunziru qaumahum. Pulang ke kampung, sampaikan apa yang telah kamu dapat. Kalau kamu nanti ada bisnis haji dan umroh, itu mah bonus. Ya, bonus. Namanya kita punya kelebihan, Pak ya. Tapi tugas inti kita liunziru qaumahum. Menyampaikan kepada masyarakat kita. Jangan betah di kampung orang, jangan. Kalau kata Buya dulu pesannya apa, Pak? Orang yang tinggal di luar negeri, Pak, bertahun-tahun sampai aki-aki, sampai nenek-nenek, Pak, baru pulang kampung. Kata beliau apa? Orang hidup luar negeri bagaikan pohon yang hidup di dalam pot. Kagak bakalan gede, kagak bakalan tumbuh, berkembang, berbuah, nggak akan. Jadi nanti kalau Ananda Izul pengen menjadi pohon yang besar, punya ilmu dari Yaman 6 tahun pulang, kembangin, kasih masyarakat.
Ya, nanti almarhum Bapak Haji Hasanuddin bahagia. Ya, makanya orang mati disebut apa Pak? Disebut wafat. Kenapa Pak wafat? Wafat itu Pak artinya tembus pandang. Jangan dikira almarhum ini tidak menyaksikan siapa yang datang malam ini. Jangan dikira almarhum doa, yasin, zikir yang kita baca enggak sampai. Jangan dikira Izul, bapak kamu tidak melihat perjuangan kamu, melihat. Kalau anaknya berhasil, sukses, ilmunya banyak, disebar di masyarakat, maka orang tua yang di alam kubur bahagia. Satu aja Pak, satu nih Pak, istighfar yang dibaca oleh anak buat orang tuanya itu sudah mengangkat 1 derajat orang tuanya di alam kubur. 1 istighfar. Ya, maka besok ya anak-anak Izul dan abang-abangnya ya, jangan lupa selalu istighfar buat orang tua. 1 istighfar diangkat 1 apa tuh? Derajat. Yang namanya orang apa pasti punya kekurangan, pasti punya dosa Pak ya. Almarhum ada kekurangannya, almarhum ada dosanya. Dengan istighfar anak dosanya dihapus, angkat lagi derajatnya, diangkat lagi derajatnya sampai hari kiamat Pak. Almarhum habis dosanya, yang ada diletakkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini pesannya mana Naizul ya. Jadi jangan mikirin pulang. Ya, di sini mah saya yakin Ustazah Zuhriyah pasti mampu. Ya, apalagi di Yaman Pak. Itu Ardul Aulia. Ya, buminya para wali. Orang pengen nyari ilmu tuh banyak berbondong-bondong ke sana. Udah kalau Allah kasih kesempatan, jangan disia-siakan. Ya, pulang cari ilmu yang banyak. Ya, 6 tahun Pak baru pulang. Dulu kayak Nur Ali 6 tahun Pak di Mekah. Ya Pak ya. Makanya lu, emak saya tuh bilang begini, pokoknya lu sekolah kagak 6 tahun kagak berhasil lu. Begitu deh Pak. Iya Pak, pokoknya begitu. Karena pakai Nur Ali itu di Mekah berapa tuh? 6 tahun. Pulang itu tadi liunziru qaumahum. Sampaikan tuh misi kita ya. Jangan terlena sama kehidupan yang banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain ketika berada di luar negeri Pak ya. Maka insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Nah ini hadis yang disampaikan. Jadi orang yang meniti ilmu Pak, itu pasti Allah mudahin masuk surga. Dan almarhum alhamdulillah Pak ya, punya majlis taklim, punya juga Pak depan masjid Pak ya. Orang kan Pak kalau hadir di majlis taklim Pak, 1 Allah bukain jalan ke surga. Yang kedua, Allah catat sebagai mati mujahid fisabilillah Pak. Jadi bapak-bapak nih pengen mati statusnya mujahid fisabilillah, maka rajin-rajinlah hadir ke majelis taklim sampai mati. Pokoknya gua niatin gua biar gua mati dimudahkan Allah masuk surga. Udah hadir Pak ke majelis taklim, mau paham kek yang disampaikan guru, mau kagak kek dia mau tidur di sini ngelenggut baik Pak ya. Dari rumah jelas kakinya melangkah untuk mencari ilmu. Makanya redaksinya man salaka thoriqan. Orang yang melangkah tuh meniti jalan mencari ilmu. Jadi bukan paham apa enggak, bukan. Pokoknya datang aja dulu. Ya, ini kadang-kadang udah dipanggil berkali-kali juga Pak, tali malam ini Pak, perut banget Pak ya, pantat romanannya. Nah, apalagi yang umurnya udah 50 tahun ke atas nah Pak, udah mau nyari apa lagi ya Pak ya. Sekarang orang yang mati kagak nungguin 70-60, enggak. Mudah-mudah udah pada apa? Nah, kemarin tuh tetangga saya 27 tahun Pak ya. Lah kemarin juga ada tuh tetangga dari Cikarang, dari Bandung Pak, mau lebaran pulang. Kata dia, "Mak, mamanya nelpon, besok hari Minggu saya jam 10 pulang." Gitu ya. Naik motor Pak dari Bandung habis sholat subuh.
nyampe di Kerawang ngantuk, jatuh ke bentur trotoar jam 10 pagi, dia mati di situ. Tuh, belum nikah, masih muda. Nah, itu umur begitu tuh. Coba kalau kita belum punya bekal apa-apa Pak ya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Pak ya, kita semua yang hadir terutama ini Pak ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Selalu Allah kasih hidayah, taufik, biar kita selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah khusus untuk almarhum Bapak Insinyur Pak Hasanuddin. Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan keluarganya senantiasa Allah lindungi, Allah pelihara. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.